Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih dapat mencurahkan begitu banyak nikmat sehingga saya dapat mempresentasikan apa yang telah saya pahami tentang pahami di materi kali ini. Salawat bersertakan salam atas Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman terpuruknya akhlak hingga zaman akhlakul karimah yang ada sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Faiz Alabid dengan NIM 030204202044. Goyang. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2 Stambuk 2024 ingin menyampaikan beberapa pemahaman saya yang sedikit ini karena belum pernah belajar sebelumnya. Yakni pertama, pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat yakni cinta kebijaksanaan atau cinta cinta kebijaksanaan. Sedangkan orang yang mendalami ilmu filsafat bisa disebut dengan filsuf. Orang yang pertama kali menggunakan nama filsafat yakni Pythagoras, seorang filsuf yang berasal dari Yunani. Menurut KBBI, filosofi ialah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala hal dan nyata, sebab dan hukumnya. Filosofi juga dapat diartikan sebagai teori yang menjadi dasar dari alam pikiran atau suatu kegiatan, serta ilmu yang berintikan logika. Dalam artian lebih luas, filosofi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan orang ketika mereka sedang berusaha untuk memahami kebenaran yang mendasar atas diri mereka sendiri, dunia mereka, tempat tinggal, dan hubungan mereka dengan satu sama lain. Di dalam filsafat terdapat objek material dan objek formal. Pengertian dari objek material filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi masalah dalam filsafat. Setidaknya terdapat 3 pokok persoalan, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Adapun objek forma adalah mencari keterangan secara detail tentang objek material filsafat tersebut. Itu adalah objek forma dari filsafat. Objek material dan objek filsafat adalah suatu kesatuan dalam melakukan aktivitas kefilsafatan, di mana keduanya saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh filsuf, yakni objek material filsafat yang meliputi segala sesuatu baik yang bersifat konkret seperti manusia, alam, benda, dan lain sebagainya, maupun sesuatu yang abstrak
misalnya ide, moral, pandangan hidup, dan lain sebagainya. Itu adalah objek material filsafat. Sedangkan objek formal filsafat suatu objek materia tertentu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang filsafat. Oke, masuk kita ke pembahasan yang ketiga, yakni cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat yakni ilmu yang cabang-cabang filsafat apa ya? Cabang-cabang filsafat. Cari Google langsung. Cabang-cabang filsafat ya ini ilmu yang mendalami akar-akar dari filsafat tersebut. Yang pertama ada metafisika, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada metodologi, ya. Yang keempat ada logika, yang kelima ada etika, dan yang terakhir ada estetika. Masuk yang pertama, yakni metafisika. Metafisika adalah salah satu cabang dari filsafat yang berkaitan dengan proses yang mendasar serta dengan keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan berbagai sifat yang meliputi atas realitas yang dikaji. Secara garis besar, metafisika adalah menentukan keyakinan seseorang mengenai apa yang ada secara realitas dan atau aslinya, secara aslinya. Yang kedua, cabang yang kedua yakni epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani yakni episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya adalah ilmu. Epistemologi sebuah cabang dari filsafat yang mempunyai keterkaitan atau berfokus pada hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi berbagai pembahasan perihal asal mula, sumber, dan juga kebenaran dari pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga yakni metodologi. Metodologi adalah salah satu sebuah cabang filsafat yang membahas perihal metode, yakni metode berasal dari kata metodos yang artinya suatu jalan untuk mencapai sesuatu tujuan, dan logos artinya adalah ilmu. Maka dapat diartikan sebagai ada banyak jalan yang dapat ditempuh untuk menemukan sesuatu kebenaran. Cabang yang keempat yakni logika. Logika adalah salah satu